Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Septiawan dengan NIM 19041098. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS Sistem Kendali dengan dosen pembimbing yaitu Pak Irawan. Di sini kita menggunakan aplikasi Proteus dan LD Micro. Dan ini di sini saya akan menjelaskan komponennya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan microcontroller PIC 16F877, kemudian saklar, lalu LED. Di sini saya mengambil LED-nya 3, yaitu warna green, merah, dan kuning. Kemudian servo motor, lalu relay. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya. Nah, ini merupakan rangkaian pompa transfer dan pompa hisap. Ketika penampung air pada pompa hisap penuh, elektroda pada ini sama ini akan tertekan. Kemudian lampu berwarna kuning dan berkedap-kedip. Itu menandakan bahwa motor sudah siap bekerja. Dan ketika lampu air berkurang, lampu warna merah itu akan menyala. Nah, ketika lampu warna kuning berkedap-kedip, itu kan tadi menandakan motor sudah dapat bekerja. Nah, ketika kita on kan, itu akan motor bekerja, kemudian lampu merah mati, lalu lampu hijau akan menyala dan akan menghisap pindah ke penampung pada pompa transfer. Nah, pompa transfer pun sama. Ketika airnya masih kosong, itu lampu LED yang di pompa transfer akan menyala. Nah, ketika airnya sudah menekan elektroda pada sini dan ini, itu akan lampu kuning akan berkedap-kedip. Nah, ketika kita nyalakan, lampu motor ini akan berhenti lalu berpindah ke motor ini berjalan dan warna hijau LED-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba programnya di LD Micro. Kita setting dulu MCU parameternya menjadi 12, ini sudah. Kemudian microcontrollernya kita pilih microchip PIC 16F877. Oh, ini guys, 877. Nah, setelah sudah, kita beri kontak, kita kasih nama 0, kemudian internal relay, jangan lupa kasih, kemudian bisa kasih TOF dan TON. Kita ubah delay-nya menjadi 50 saja. Setelah itu kita tambahkan koil. Oke. Nah, kita simulasikan. Nah, kalau seperti ini berarti programnya sudah jadi. Kemudian kita tambahkan insert long after. Kalau kalian nggak tahu, bisa klik menu edit lalu pilih ini, insert long after. Berhubung ini sudah, kita tambahkan kontak lalu koil. Kita ubah namanya menjadi X1 dan X2. Setelah sudah, ini internal relay bernama 1, dan bawahnya kasih lagi ini buat program motor. Kontak. Ini untuk apa? Program ini untuk saklar on dan off. Dan ini Y1 ini untuk motor pompa hisap. Kita coba simulasikan. Kita nyalakan. Nah, ini sudah.
berarti benar, kita matikan. Kita lanjut lagi, kemudian kita insert lagi, kita tambahkan kontak dan koil, kita beri nama X3. Ini untuk apa? Ini adalah elektroda, di mana ketika kita airnya sudah penuh, itu akan menekan elektroda di bawah sama di atas. Nah, X3 dan X4 ini adalah elektrodanya. Ketika kita tekan, itu akan meng-on-kan ini, bisa meng-on-kan tombol on. Kita simulasikan. Oh, maaf. Kita tambahkan terlebih dahulu di sini kontak, kita beri nama internal agar program ini itu bisa bekerja. Nah, kita simulasikan. Nah, kita on kan, itu nggak bisa. Karena apa? Karena elektrodanya belum tertekan atau belum terisi air. Kita on kan elektrodanya, nah baru motor sudah berjalan atau bekerja. Nah, setelah sudah, kita tambahkan program untuk X3-nya kembali, di mana ketika air di sini itu berkurang dan elektroda di atas tidak menekan, itu harusnya motornya sudah berjalan. Lalu ketika elektroda di tengah ini tidak tertekan atau airnya tambah berkurang, motor akan otomatis mati. Nah, di sini kita buat programnya seperti itu. Kita tambahkan koil. Di sini kita ganti saja, pindah saja di sini. Oh maaf. Nah, di sini kita tambahkan kontak. Ini kita beri nama X3 dan ini kita bernama R3. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan program R3. Untuk apa? Agar program di sini itu bekerja di tombol on off-nya. Kita coba simulasikan. Kita nyalakan, belum bisa. Kita on-kan elektrodanya. Nah, menyala. Nah, kita off-kan elektroda yang paling atas. Nah, ini masih menyala benar. Nah, ketika X3-nya atau elektroda yang di tengah itu juga tidak tertekan, itu harusnya motor tidak bekerja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Kita tambahkan koil. Sini kita tambahkan kontak. Pindah saja. Kita hapus. Nah, ini untuk apa nanti saya jelaskan. Nah, X7 dan X8, oh maaf, ini internal relay. Dan ini itu adalah elektroda pada pompa transfer. Nih di sini. Jadi ini X8 dan X7. Dimana ketika air yang sudah dihisap lalu ditampung di sini sudah penuh, itu akan otomatis menyalakan elektroda ini keduanya dan tombol off akan mati. Contohnya seperti ini, kita tambahkan lagi internal relay agar program yang di S4 ini menyala. Kita simulasikan. Nah, kita isi ini airnya. Nah, ketika kita ini diisi elektroda pada itu, otomatis motor pada pompa hisap akan mati. Nah, ini kita belum membuat program untuk motor yang pompa transfer. Kita tambahkan lagi untuk program pompa transfer dan LED-nya. Kita belum membuat LED-nya. Sini kita tambahkan kontak lalu koil. Kita beri nama 1 negasi.
Nah, kita lanjut. Di sini saya akan coba simulasikan. Nah, ini tuh adalah lampu merah di pompa hisap. Ketika kita belum meng-on-kan motornya, lampu merah itu akan otomatis menyala. Itu menandakan bahwa rangkaian itu sudah dinyalakan atau di-run. Nah, contohnya seperti ini. Maaf. Nah, ketika sudah nyalakan, lampu merah akan otomatis mati. Nah, seperti itu. Nah, kita buat lagi untuk lampunya warna kuning. Hey. Maaf ada gangguan. Maaf. Bener nih, tunggu. Kita sekalian aja untuk Nah, ini merupakan rangkaian led warna hijau, merah, dan kuning di pompa hisap. Nah, kita simulasikan. Nah, ini kan berkedap-kedip. Nah, ketika elektrodanya sudah terisi penuh di sini, lampu kuning otomatis akan berkedap-kedip. Itu menandakan bahwa motor itu sudah dapat dijalankan. Nah, kita on kan. Nah, di sini lampu merah itu akan mati, kemudian lampu hijau itu menyala, berarti motor sudah bekerja atau berjalan. Nah, seperti itu. Kita buat untuk program motor yang di pompa transfer sekalian sama program LED yang di pompa transfer. Di sini kita tambahkan coil. Kita pindah dulu. Kontak. Nah, Y2 ini merupakan pompa motor di transfer, dan Y8 ini merupakan LED hijau, dan R4 ini adalah program elektroda pada pompa transfer. Nah, X9 ini adalah tombol off pada pompa transfer. Kita lanjut lagi. Kita bikin kita simulasikan terlebih dahulu dah. Nah, di sini kita on kan. Nah, ini kan lampu merah pada pompa transfer. Nah, ini kan lampu hijau pada pompa transfer. Nah, kita lanjut yang tadi. Oh, maaf, ada yang salah. Ini jangan dinegasi. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kita penuhi elektroda pada motor pompa hisap, kemudian kita on-kan. Nah, lampu merah yang di motor pompa hisap otomatis akan mati, kemudian lampu kuningnya menyala dan lampu hijau menyala. Dan ini merupakan program yang ada di motor pompa transfer. Nah, ketika elektroda yang pompa transfer sudah terpenuhi semua, motor yang ada pada pompa hisap akan mati, otomatis mati, dan lampu merah menyala. Kemudian lampu hijau pada motor pompa transfer akan menyala dan motornya bekerja. Kita buat lampu LED kuning dan lampu merah untuk pompa transfer. Di sini kita tambahkan ini. Ini hapus saja. Kita pindah dulu ya. Nanti kita pindah dulu seperti sini. Kemudian ini kita tambahkan kontak. Ini dihapus. Nah, seperti ini. Ini tadi untuk warna hijau. Nah, sini kita kasih internal relay, kemudian 4 negasi untuk lampu warna merah. Nah, kita tambahkan lagi. Kita pindah. Ini untuk warna kuning. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita coba simulasikan terlebih dahulu. Nanti biar kelihatan. Nah, ini kita on-kan. Kita isi pada ini masih matikan. Nah, lampu merah pada pompa transfer masih menyala. Nah, kita isi penuh. Kita isi penuh. Lampu kuning akan menyala dan lampu hijau juga akan menyala. Lampu kuning berkedap-kedip. Nah, motor pada pompa transfer juga akan mati, otomatis mati, dan lampu LED-nya yang warna merah menyala. Nah, seperti itu. Setelah itu kita coba compile. Kita matikan klik dulu. Kita isi dulu pin-pinnya. Kita kecilkan. Nah, ini X1 berarti tombol on. Tombol on itu pin 2. Kemudian X2 itu merupakan tombol off. Tombol off adalah ini pin 3. Ini laptopnya susah guys. X3 itu merupakan elektroda pada pompa hisap. Jadi X3 itu apa? E dan F. Di sini E dan F pada pin 5 dan 6. Tadi X3 itu dan X4 merupakan elektroda di pompa hisap. Nah, tadi kan E sama F. Tadi 5 dan 6 ini guys. Kelihatan nggak? Kelihatan dah. Kita tulis 5 dan 6. Nah, kemudian X7. X7 dan X8 ini berarti elektroda pada pompa
transfer. Di sini terminalnya O dan P. Kita cari O dan P itu pin 35 dan 36. Kita tambahkan 35 mana? Ini dan 36. Nah, kemudian X9. X9 itu berarti tombol off pada ini. L itu mana? 34. Berarti ini kita kasih X9 34. Nah, kemudian Y1. Y1 itu merupakan relay atau motor pompa hisap. Di sini Y1 G. G itu pin mana ya? G. Oh, G itu di sini, guys. Nah, ini motor. A, B, C, D, F, G, H, I. Berarti di pin 4. Pin 4 itu C. Ini C. Berarti di pin 4. Ini keluaran outputnya ya, guys. Saya tadi salah tangkap. Jadi C itu pin 4. Berarti kita kasih ini di pin 4. Kemudian Y2 itu motor pada pompa transfer atau relay motor pada pompa transfer. Di sini Y2 itu pinnya menunjukkan M. M itu 10. Berarti ini kita beri nama 10. Kemudian Y3 itu lampu warna merah. Lampu warna merah pada pompa hisap. Di sini Y3 itu berarti ini J itu mana? J9. Berarti kita di sini kasih 9. Nah, lalu Y4. Y4 itu masih sama kayak tadi. Berarti Y4 itu LED warna kuning. Di sini LED warna kuning I yang di pompa hisap ya. I itu 8. Berarti kita kasih pin 8. Dan seterusnya Y5 berarti Y5 berarti warna hijau itu H itu 7. Nah, kemudian Y6 ini LED di pompa transfer. Berarti pin 39 ini T, terus kuningnya S 38 dan R hijaunya 37. Kita kasih 39, 38 dan 37. Nah, kita besarkan lagi. Nah, ini sudah terportkan semua pinnya. Kita save terlebih dahulu, jangan lupa. Kita beri nama saya Dani aja, itu nggak usah bingung. Kita save di Dani, kemudian kita compile. Teman lagi Dani gitu. Save, kemudian nah, compile as. Kita beri nama lagi Dani. Save. Ya. Nah, setelah sudah, kita coba di program Proteusnya. Tadi namanya Dani, ini kita open. Oke. Coba kita nyalakan. Tes. Nah, seperti ini. Nanti saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ketika kita rangkaiannya kita run atau dijalankan itu otomatis lampu merah pada pompa hisap dan pompa transfer itu akan menyala. Lah, gimana bekerja motornya itu ketika elektrodanya itu airnya terpenuhi. Yang ini sama ini. Airnya terpenuhi, maksudnya penuh airnya. Nah, itu kan lampu kuning berkedap-kedip. Itu berarti menandakan bahwa motor itu siap digunakan. Kita on kan. Nah, ini berarti sudah menghisap ke sini sampai tampung di sini. Nah, ketika sudah ditampung di sini dan elektroda pada pompa transfer menyala atau menekan semua,
itu otomatis motor yang di pompa hisap itu akan mati. Kemudian motor yang pada ada pompa transfer itu akan menyala. Nah, ini berkurang misalkan. Tes. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, kita coba off. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ini juga saya masih tahap belajar. Sekiranya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.